Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Kang Yosung sang Hero King. Sebelumnya, Kang Yosung sedang berada di Moskow untuk menghentikan kekacauan yang diperbuat oleh Vladimir. Lalu Kang Yosung saat ini sedang berhadapan langsung dengan Vladimir dan bersiap untuk bertarung. Nah, apakah Kang Yosung bisa mengalahkan Vladimir atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sebelum memulai pertarungan, Vladimir berkata omong kosong terlebih dahulu tentang kekuatan luar biasa yang dirinya miliki saat ini. Dirinya juga sampai berusaha mengajak Kang Yosung untuk bergabung dengan dirinya. Bahkan sang monark pun ikut mengajak Kang Yosung untuk bergabung. Dan hal tersebut membuat Kang Yosung cukup kesal sehingga dirinya pun langsung menebas tangan Vladimir. Selain itu, Kang Yosung juga memberikan jari tengahnya kepada Vladimir dan memanggilnya bodoh karena terjebak oleh godaan kekuatan seorang monark. Mendengar Kang Yosung berkata begitu, Vladimir pun langsung menyerang Kang Yosung. Dengan begitu, pertarungan pun dimulai. Kemudian, Kang Yosung menggunakan kekuatannya yang bernama Monarch Slayer, yang membuat serangan Kang Yosung meningkat 9.999% terhadap monark. Lalu Kang Yosung pun mulai menyerang Vladimir. Serangan tersebut berhasil mengenai Vladimir, tapi Vladimir masih bisa bertahan dan mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan penuh yang dimaksud itu adalah sang monark yang turun langsung untuk melawan Kang Yosung. Setelah itu, pertarungan antara Kang Yosung dan monark pun disiarkan di seluruh dunia supaya semua orang dapat menyaksikan pertarungannya. Saintis yang melihatnya pun terkejut dan mulai memohon agar dirinya bisa masuk ke dalam penghalang untuk ikut bertarung. Tapi para monark tidak mengizinkan hal tersebut karena yang mereka minta itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Kemudian, sang monark pun mulai mengeluarkan pasukan untuk menyerang Kang Yosung. Kang Yosung yang melihatnya pun berkata kenapa sang monark malah menggunakan trik murahan dengan menyerangnya secara bersamaan. Di sini, Kang Yosung dengan mudahnya bisa mengalahkan semua musuh, tapi musuh tersebut terus-terusan berdatangan menyerang Kang Yosung. Sementara itu, orang-orang yang menonton pun mulai berpikir bagaimana kalau Kang Yosung kalah karena musuhnya ada banyak sekali. Di sisi lain, saintis merasa khawatir dengan Kang Yosung. Kang Yosung pun masih terus berusaha untuk mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dan Swordmaster yang ikut menonton pun mulai merasa cemas dan memalingkan wajahnya. Sementara itu, Kang Yosung masih terus-terusan melawan musuh. Setelah itu, Kang Yosung menggunakan skill bernama Host of Baskerville yang dimana skill tersebut memanggil banyak kawanan anjing untuk menyerang musuh. Para anjing Kang Yosung pun berhasil menyerang para musuh, tapi hal tersebut masih belum cukup karena musuh lebih kuat dari perkiraan. Apalagi jumlahnya juga lebih banyak. Kemudian, Kang Yosung maju kembali untuk duel bersama dengan sang monark sehingga duel pun dimulai. Di sini, sang monark berkata mau sekuat apapun Kang Yosung, dirinya tidak akan bisa menang melawannya yang sudah berevolusi. Notifikasi juga memberitahu Kang Yosung kalau sang monark memiliki berbagai macam resistensi, karena dirinya terus-terusan beradaptasi dengan setiap serangan yang mengenainya. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung pun membalas perkataannya dan berkata kalau dirinya juga akan berevolusi, dengan cara menggabungkan virus musuh yang bisa beradaptasi dengan pedangnya. Melihat Kang Yosung melakukan hal tersebut, sang monark pun merasa kesal. Lalu Kang Yosung pun langsung menyerang sang monark supaya sang monark tidak banyak bicara lagi. Setelah itu, Kang Yosung pun sadar kalau pertarungannya saat ini sedang disiarkan secara live. Jadi Kang Yosung pun berkata kepada live kalau bulan Maret saja sudah ada monark yang muncul. Apakah dunia ini benar-benar aman? Sepertinya banyak orang yang ingin mengatakan kalau bumi ini sudah aman meskipun Kang Yosung tidak ada. Kang Yosung juga berkata apakah semua orang bisa mengalahkan Vladimir dan monark tanpa dirinya? Apa semua orang juga bisa melakukan Raid Tower Tier 16 yang baru saja muncul? Lalu apa semua orang bisa mengalahkan boss season yang akan muncul di Tier 16? Oke, anggap saja semuanya bisa mengalahkannya. Tapi korban jiwanya kira-kira berapa banyak? Kemudian berapa banyak player yang harus dikorbankan supaya raidnya berhasil? Mendengar Kang Yosung mengucapkan kata-kata barusan, Swordmaster pun merasa kesal dan langsung beranjak dari tempat duduknya lalu pergi. Setelah itu, Kang Yosung pun melanjutkan kembali duelnya bersama sang monark dan mulai melakukan serangan beruntun. Dengan serangan tersebut, akhirnya sang monark pun berhasil dikalahkan. Lalu Kang Yosung mendapatkan sebuah item yang bernama Essence of Monarch Abominable Potion yang dapat menyembuhkan pemilik item tersebut selama pertarungan. Setelah itu, karena penghalangnya juga sudah hilang, saintis pun masuk ke tempat Kang Yosung dan merasa bersyukur Kang Yosung berhasil mengalahkan sang monark dan selamat. Kemudian Kang Yosung pun berkata kenapa saintis malah berhenti. Mendengar hal tersebut, saintis pun bertanya berhenti apa. Kang Yosung itu mengira kalau saintis akan memeluknya ketika masuk tadi. Padahal Kang Yosung sudah bersiap-siap menerima pelukannya.
Kemudian, sebuah portal pun tiba-tiba muncul dan ternyata yang muncul dari portal tersebut adalah sang Swordmaster. Melihat Swordmaster datang, Kang Hyosung pun bertanya apa tujuannya datang ke sana. Swordmaster menjawab pertarungan barusan itu membuat dirinya teringat tentang kejadian melawan Monarch sebelumnya. Dulu bahkan sekarang, Kang Hyosung selalu bertarung melawan Monarch sendirian sampai berhasil mengalahkan mereka. Oleh karena itu, saat ini Swordmaster sudah mengakui kalau Kang Hyosung itu memang pantas disebut sebagai Hero King. Swordmaster juga berkata atas semua pengorbanan dan tindakan yang sudah Kang Hyosung lakukan, dirinya memberikan hormat kepada Kang Hyosung. Lalu Swordmaster berbicara kepada para wartawan yang sedari tadi sudah ada di belakang mereka. Swordmaster berkata kalau ucapan Kang Hyosung itu memang benar. Jika bukan karenanya, pasti sudah banyak korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Season lalu saja ketika melawan Monarch, Swordmaster meninggalkan party guild Cina dan membuat formasinya hancur. Saat itu yang dirasakan oleh Swordmaster adalah rasa takut akan kematian sehingga dirinya pun kabur sendirian. Tapi untungnya saat itu ada Kang Hyosung yang menutup kesalahan yang telah diperbuat oleh Swordmaster, sehingga akhirnya sang Monarch pun bisa dikalahkan. Lalu saat ini, Swordmaster masih memikirkan kejadian season kemarin itu setiap malamnya. Seandainya Swordmaster ada di tempatnya waktu itu, seharusnya masih ada beberapa player yang masih hidup. 10 player adalah simbol kedamaian dunia. Dunia itu akan dilindungi oleh para hero dan para hero akan ada sebagai simbol kepercayaan kalau dunia itu akan tetap damai. Namun ada satu hero yang tergoda oleh kekuatan milik Monarch dan ada hero lain yang meninggalkan tanggung jawabnya karena takut. Begitu mudahnya orang yang disebut sebagai hero berubah menjadi penjahat. Kenangan paling jelas dari masa kecil Swordmaster adalah saat pertama kali dirinya melihat pedang. Dirinya mulai belajar ilmu pedang jauh sebelum menjadi seorang player bahkan sebelum sekolah. Jadi pada dasarnya, Swordmaster itu sudah memberikan seluruh hidupnya untuk pedang. Sejak saat itu, Swordmaster ingin menjadi seorang hero. Dirinya pikir dirinya itu sudah mencapai mimpi tersebut ketika menjadi seorang player. Namun semuanya berubah setelah kalah pada raid boss sebelumnya dan yang berhasil menyelamatkan dunia adalah Kang Hyosung. Awalnya Swordmaster menganggap Kang Hyosung itu sebagai panutan dan teman. Swordmaster juga ingin melampaui Kang Hyosung suatu hari nanti. Tak lama setelah itu, Swordmaster mulai menyadari kalau ada orang-orang tersembunyi yang telah melampaui para hero yang disebut sebagai Victor of the Abyss. Mereka semua kuat tapi tidak tertarik untuk menyelamatkan dunia. Bahkan ketika 10 hero hampir gagal beberapa kali, saat itulah Swordmaster pertama kali merasakan bahwa gelar hero itu tidak berarti. Lalu Swordmaster terbawa oleh rasa keputusasaan tersebut dan gagal dalam ujian Heavenly Demon. Setelah itu, anggota guildnya pun mulai kehilangan kepercayaannya kepada Swordmaster sehingga guildnya pun itu mulai runtuh. Pada saat raid boss, motivasi Swordmaster berkurang karena keputusasaan yang dirinya miliki, sehingga blessing dari Iron Monarch pun dihilangkan. Oleh karena itu, Swordmaster pun kabur karena takut mati sehingga Kang Hyosung lagi yang menyelamatkan dunia seperti biasanya. Lalu di season sekarang, Swordmaster bertekad tidak akan bertindak seperti sebelumnya. Kemudian ketika dirinya diminta untuk membawa anggota guildnya bersamanya, Swordmaster berkata kalau farming sendiri akan lebih efisien di awal season. Mendengar hal tersebut, orang-orang pun mulai berkata kalau Swordmaster telah meninggalkan anggota guildnya. Bahkan ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Swordmaster. Setelah itu, ketika Swordmaster sedang sendirian di apartemennya, mereka berdua mulai membicarakan tentang apa yang telah Swordmaster katakan kepada media. Bagi orang tersebut, perkataan Swordmaster itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena dunia tidak akan berubah. Lalu keadaan pun mulai memanas ketika mereka berdua mulai membahas tentang peran seorang hero sampai akhirnya Swordmaster berkata kalau dirinya sudah muak dan lelah dengan perannya sebagai hero. Mendengar perkataan Swordmaster, orang tersebut pun mulai marah dan mulai menyerangnya. Untung saja serangannya itu masih bisa ditahan dan pertempuran mereka pun dimulai. Orang tersebut kesal itu sebenarnya karena Swordmaster yang sudah memiliki semuanya tapi malah berusaha membuangnya begitu saja. Swordmaster berkata kalau dirinya berada di posisinya sekarang, dirinya tidak akan pernah bisa jadi hero sejati. Orang tersebut pun bertanya apakah Swordmaster berusaha berubah itu karena terpengaruh oleh tindakan heroik Kang Hyosung. Di dalam pikirannya, Swordmaster pun berkata kalau dirinya memang terpengaruh. Dirinya tidak bisa menahannya lagi karena dirinya mengingat momen ketika dirinya pertama kali melihat hero sejati yang selama ini dirinya inginkan. Kemudian, Swordmaster pun langsung dibunuh oleh orang tersebut karena sudah tidak berdaya lagi. Setelah membunuh Swordmaster, orang tersebut pun merasakan sedikit penyesalan karena dirinya telah membunuh panutannya sendiri. Lalu Iron Monarch pun mulai menawarinya kontrak karena Swordmaster saat ini sudah tidak ada. Setelah itu, orang tersebut pun teringat tentang percakapan Kang Hyosung dan Swordmaster sebelumnya di media. Oleh karena itu, orang tersebut pun menyimpulkan kalau semuanya itu terjadi karena Kang Hyosung.
Lalu kita dialihkan ke tempat Kang Yosung. Di sini Kang Yosung mendapatkan telepon dari si Patua. Kang Yosung juga diberitahu kalau Swordmaster baru saja dibunuh. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung pun cukup terkejut. Sementara itu, publik mengeluarkan pernyataan kalau Swordmaster itu bunuh diri karena rasa bersalah. Tapi masih ada sesuatu yang janggal. Sekali lagi, Kang Yosung pun terkejut karena tidak menyangka Swordmaster akan bunuh diri. Bagi Kang Yosung, Swordmaster memang terlihat aneh kemarin. Tapi ketika di mobil pada saat pulang, Swordmaster berkata kalau dirinya tidak akan mati. Selain itu, Swordmaster juga memberikan pesan kepada Kang Yosung untuk tetap menjadi hero sejati. Kemudian ketika di bandara, Kang Yosung bertanya kepada Swordmaster apakah dirinya akan tetap menjadi seorang player. Swordmaster menjawab kalau dirinya tentu saja masih akan menjadi seorang player. Kang Yosung benar-benar kesal karena sebelumnya Swordmaster sudah berkata begitu tapi malah bunuh diri. Lalu si Patua berkata kembali kemungkinan besar Swordmaster mati itu bukan bunuh diri tapi dibunuh oleh seseorang. Karena ada bukti di mana-mana. Oleh karena itu, si Patua menyimpulkan kalau Power of the Abyss lah yang telah membunuh Swordmaster. Setelah itu, Kang Yosung pun membuka status windownya dan langsung masuk ke dalam tower. Tower yang dimasuki Kang Yosung itu adalah tower tempat Ratu Elf berada karena tower tersebut memanggil Kang Yosung lagi. Di dalam tower tersebut, peperangan antara elf dan manusia untuk memperebutkan kekuasaan pun masih terus berlangsung. Selama Kang Yosung tidak ada, pasukan elf sudah menaklukkan semua benteng pasukan manusia. Dan saat ini tersisa satu benteng terakhir dan benteng tersebut akan diserahkan kepada Kang Yosung untuk ditaklukkan. Kang Yosung pun langsung pergi ke benteng terakhir pasukan manusia. Di benteng tersebut sudah banyak mayat manusia berserakan di mana-mana. Ternyata di sana sudah ada orang yang menunggu kedatangan Kang Yosung dan orang tersebut adalah orang yang membunuh Swordmaster. Setelah itu, Kang Yosung bertanya kenapa orang tersebut malah membunuh pasukannya sendiri. Orang tersebut menjawab kalau dirinya hanya bosan saja menunggu makanya dirinya membunuh semua pasukannya. Kemudian, orang tersebut pun langsung mengeluarkan sebuah skill yang dimana itu adalah skill Swordmaster dulu. Melihat hal tersebut, Kang Yosung pun langsung berkata sepertinya dirinya tahu teknik dan pedang yang digunakan orang tersebut. Kang Yosung juga langsung bertanya apakah orang tersebutlah yang membunuh Swordmaster. Orang tersebut pun menjawab benar dirinya lah yang telah membunuhnya. Lalu apakah hal tersebut penting sekarang? Setelah berbincang-bincang, pertempuran pun dimulai dan Kang Yosung mulai menyerang duluan. Di sini Kang Yosung benar-benar kesal kepada orang tersebut sampai berkata segitu saja kah kemampuannya setelah merebut milik orang lain. Kemudian orang tersebut pun mulai tersudutkan oleh Kang Yosung. Tapi tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan sebuah skill dan berkata, sayang sekali mereka berdua bertemu di dalam tower karena dirinya akan menjadi tak terkalahkan. Setelah itu serangan Kang Yosung pun berhasil diblokir semuanya dan membuat Kang Yosung sedikit terkejut. Beberapa jam sebelumnya ada beberapa orang yang sedang berbincang tentang Kang Yosung. Mereka berkata kalau keadaannya saat ini sedang tidak baik karena berbalik ke arah mereka. Oleh karena itu, mereka pun meminta sukarelawan untuk menemui Kang Yosung dan orang tersebutlah yang bersedia. Kita kembali lagi ke pertempuran Kang Yosung dan orang tersebut. Lalu Kang Yosung bertanya, bagi orang tersebut, tower tersebut itu ada di tier berapa? Orang tersebut pun menjawab bagi dirinya tower tersebut itu tier 6. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung pun berkata seharusnya ada penyeimbangan. Karena di Kang Yosung tower tersebut itu tier 8 hard. Setelah itu, Kang Yosung mulai menyerang kembali. Tapi serangannya itu berhasil dihindari dengan sempurna. Kemudian Kang Yosung bertanya kenapa orang tersebut membunuh Swordmaster. Orang tersebut pun tidak mau menjawab dan malah menyerang balik Kang Yosung. Pertempuran pun mulai kembali dengan cukup sengit hingga akhirnya Kang Yosung pun berhasil memenangkan pertempuran. Lalu pasukan Monarch of Light pun muncul setelah orang tersebut berhasil dikalahkan oleh Kang Yosung. Sehingga perang melawan Angel pun akan dimulai kembali. Tapi sebelum itu, tiba-tiba Sop pun muncul. Penjaga Sop pun tanpa basa-basi langsung menyuruh Kang Yosung untuk menghabiskan poin pencapaiannya segera dengan membeli card pack. Lalu Kang Yosung pun meminta si penjaga untuk memberikannya katalognya. Setelah melihat katalog, Kang Yosung pun memutuskan untuk membeli tiket peningkatan pertukaran jumlah deck. Setelah itu, Kang Yosung pun bertanya tentang item yang bernama kunci mesin, yang dimana Kang Yosung harus punya izin si penjaga untuk membelinya. Si penjaga pun memberitahu Kang Yosung supaya dirinya tidak membeli item tersebut karena hal tersebut dapat membuat Kang Yosung dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung pun mulai bernegosiasi dengan si penjaga supaya dirinya mendapatkan izin untuk membeli item tersebut. Setelah negosiasi cukup panjang, akhirnya Kang Yosung pun diberi izin untuk membeli item tersebut tapi dengan syarat Kang Yosung harus membeli card pack. Kemudian Kang Yosung pun kembali ke pertempuran lagi. Tapi sebelum itu, Kang Yosung membuka card pack yang telah dirinya beli terlebih dahulu. Dari card pack tersebut, Kang Yosung hanya mendapatkan item sampah. Lalu para angel pun mulai menyerang Kang Yosung.
Tapi dengan kekuatan Kang Yosung, peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh Kang Yosung. Sehingga perang suci yang berlangsung cukup lama itu pun berhasil dimenangkan oleh pasukan elf. Selain itu, Ratu Elf juga akhirnya menjadi penguasa dua ras, yaitu elf dan manusia. Setelah itu, Kang Yosung dan sang Ratu Elf pun berbincang-bincang di luar sampai akhirnya tower tersebut benar-benar telah selesai. Hadiah yang Kang Yosung dapatkan dari tower tersebut adalah sebuah kalung yang merupakan tanda kepercayaan. Selain itu, Monarch Desert juga menawari kontrak apostol kepada Kang Yosung. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari kisah Kang Yosung sang Hero King. Kalian penasaran kan keputusan apa yang akan diambil oleh Kang Yosung? Apakah Kang Yosung akan menerima kontrak tersebut atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.